Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Aldi Widodo, 2331407071114 dari kelas D4G akan menjelaskan materi PBL keamanan database. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pemahaman dan penjagaan tentang SQL injection. Apa itu SQL injection? SQL injection adalah sebuah teknik penyisipan kode SQL ke dalam input aplikasi. Terjadi karena input tidak difilter dan langsung digunakan dalam query SQL dengan bertujuan untuk akses ilegal ke data, manipulasi data, atau kendali sistem. Dan berikut ada beberapa contoh query yang rentan terkena SQL injection, di mana jika kita menginputkan OR satu sama dengan satu, maka akan bernilai true atau benar, sehingga si penyerang dapat login ke dalam website aplikasi berbasis website tersebut. Tipe-tipe SQL injection ada beberapa. Classic SQLi langsung inject kode SQL, Green SQLi hasil tak langsung menggunakan true atau false, time based menggunakan delay waktu untuk mendeteksi eksekusi, error based memanfaatkan pesan error SQL, out of band komunikasi lewat saluran alternatif, contoh DNS. Contoh input jahat OR satu sama dengan satu, yang seperti dijelaskan tadi, OR satu sama dengan satu menghasilkan true atau benar sehingga kita dapat login. Yang kedua, drop tabel user, yaitu kita dapat menghapus tabel data di dalam database serta select kali from admin untuk kita dapat mengakses data-data sensitif di dalam database tersebut dengan inputan query select kali from. Dan shutdown minhano, perintah sistem berbahaya. Dampak-dampak dari SQL injection yang pertama yaitu kita mengalami kebocoran data seperti password, email, data-data penting, dan termasuk data-data tertentu yang bersifat rahasia, perubahan atau penghapusan data seperti yang tadi contoh query-nya yaitu drop tabel user, di mana kita dapat melakukan dapat menghapus tabel data di dalam database serta eksekusi perintah sistem dan gangguan layanan DOS. Penjagaan SQL injection yang paling pertama yaitu validasi dan sanitasi input, escape karakter berbahaya menggunakan SQL di real escape string, menggunakan prepare statement, selanjutnya jangan tampilkan error SQL ke user, selanjutnya gunakan akun DB dengan hak minimum, dan dimana selanjutnya ada contoh dari prepare statement di mana ini ada contoh query prepare statement di mana data tidak bisa mengubah struktur query SQL. Backup dan recovery, jika kita melakukan full backup mungkin bisa minggu atau beberapa bulan, serta incremental backup dapat dilakukan harian, serta remote backup yang dapat dilakukan dengan cloud, serta backup file penting menggunakan DB, app, dan file upload. Kesimpulan, SQL injection sangat berbahaya tapi bisa dicegah. Selanjutnya, validasi input dan gunakan query aman. Gunakan prinsip less privilege. Selanjutnya, selalu siapkan backup dan terapkan coding yang aman dan profesional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh codingnya, yaitu yang menggunakan prepare statement, di mana di dalam coding ini telah saya terapkan kode aman dengan menggunakan prinsip prepare statement, di mana jika kita menggunakan kode yang menggunakan prepare statement, maka selanjutnya saya akan menjelaskan codingan yang telah menerapkan prepare statement, di mana ini merupakan codingan yang aman dan contoh codingan yang rawan juga terhadap serangan SQL injection. Di mana untuk yang pertama yaitu codingan login di .php, di mana dalam codingan ini ada $post username
dan $password. Kode seperti ini sangatlah rentan, di mana kita mengambil input langsung dari pengguna melalui form login tanpa validasi. Sedangkan di sini juga ada $query select bintang from user where username and password. Jika input user langsung disisipkan ke query SQL dengan username or 1 sama dengan 1, di mana itu bernilai true, maka query akan menjadi benar, sehingga semua user bisa login tanpa tahu password. Dan yang selanjutnya yaitu karena kerentanan itu memudahkan terjadinya serangan SQL injection, di mana input bisa mengubah logika query dan plain text password disimpan dan dibandingkan secara langsung. Ketiga, tanpa validasi username bisa kosong, berisi simbol atau bahkan SQL. Tidak terenkripsi, password jika bocor sama dengan semua akun bocor. Selanjutnya, tidak ada logging, tidak bisa mendeteksi percobaan brute force atau injeksi. Nah, contoh serangan yaitu bisa kita inputkan or 1 sama dengan 1 dengan password yang bebas. Maka query akan berhasil login tanpa password yang valid. Nah, selanjutnya jika kita menggunakan versi yang lebih aman, kita akan menggunakan prepared statement, di mana di prepared statement jika kita menggunakan codingan yang menerapkan prepared statement ini, contoh MySQLi prepare. Nah, di dalam codingan ini mempersiapkan struktur query dengan placeholder, belum masukkan data input sama sekali. Nah, di MySQLi stmt bin param mengisi placeholder dengan nilai dari username dan password. Parameter SS berarti keduanya bertipe string. Nah, di MySQLi stmt execute, eksekusi query dengan parameternya sudah dibersihkan dan dibersihkan secara otomatis. Ketika dilakukan serangan SQL injection tidak akan berhasil jika kita melakukan contoh or 1 sama dengan 1, maka tidak akan berhasil karena tidak membentuk logika SQL lagi. Dan serangan SQL injection tadi yang menggunakan or 1 dan 1 sama dengan 1 yang bernilai true itu akan dianggap string literal saja, bukan bagian struktur SQL, dan tidak akan mendapatkan hasil untuk menyocokkan user manapun. Oke, kita langsung praktekkan saja. Nah, di sini saya mencoba ya. Kan tadi codingan ini sudah menerapkan prepare statement. Kita coba dulu jika kita menggunakan prepare statement, apakah kita bisa login atau tidak. Or 1 tambah dengan 1. Login gagal. Jika kita telah menerapkan codingan yang aman tadi yang menggunakan prepare statement, maka kita tidak akan berhasil mengakses login tadi, karena seperti yang saya jelaskan tadi, karena tidak akan membentuk tidak akan dianggap sebagai bagian struktur SQL, maka login akan gagal. Nah, ini contoh jika passwordnya benar, kita login dengan password yang benar ya. Akan tampil seperti login berhasil sebagai admin. Nah, jika kita lakukan serangan lagi or 1 sama dengan 1, hasilnya login gagal. Berarti untuk serangan SQL injection tidak akan berpengaruh jika kita menerapkan prepare statement dalam codingan kita. Jadi fungsi kita menerapkan prepare statement ini membuat codingan kita jauh lebih aman karena
karena menggunakan prepare statement dapat mencegah SQL injection sepenuhnya dan struktur lebih modular dan bisa dikembangkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.